Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih, Bapak Ibu sekalian, arsyakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya kita ingat-ingat dan kita syukuri. Berbicara mengenai pentingnya salat merupakan perkara yang paling penting setelah kalimat la ilaha illallah. Setelah seorang muslim dia menetapi syarat kalimat tauhid, menjauhi segala pembatal-pembatalnya, maka perkara yang paling penting setelah itu adalah salat. Di mana salat ini merupakan syariat seluruh nabi. Inti daripada risalah para nabi itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan mereka semuanya mendapatkan syariat untuk menegakkan salat yang merupakan bentuk zahir dan syiar untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifani fillah syukurullah, mari kita mendengar kalimat emasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang salat. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam Al-Muwatta, an Nafi' maula ibni Umar, anna Umar ibn al-Khattabi kataba ila ummalihi, inna ahamma amrikum indi as-salah, faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha faqad hafidha dinahu, wa man dayya'aha falima siwaha adya'. Umar itu menulis surat kepada para pegawainya, para gubernurnya. Kita tahu Umar, makamnya Umar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang 5 ayat yang merupakan usulan Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kana nabi ba'di lakana Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, seandainya setelahku ada nabi, maka nabinya itu Umar. Lau itu jelas harfun nafi, ya. Artinya tidak mungkin ada nabi setelah Rasul kita. Beliau memberikan irtisyadat kepada para gubernurnya di seluruh negeri. Kataba ila ummalihi. Dan gubernur itu kita tahu dia yang bertanggung jawab terhadap keadilan di negeri tersebut. Ya. Mereka punya amanah untuk menjaga baitul mal, memberikan kepada orang yang berhak, menolong orang yang terzalimi. Permasalahan sebagai seorang wakil Umar di wilayah tersebut, bertanggung jawab terhadap hudud, terhadap hukum-hukum Allah Ta'ala. Apa nasihat Umar yang pendek itu? Sungguh perkara yang paling penting, inna ahamma amrikum indi, perkara yang penting di depan mataku, menurut penilaianku, kata Umar, as-shalah, adalah perkara salat. Faman hafidhaha, maka barang siapa yang menjaganya, wa hafadha 'alaiha, kemudian dia berusaha keras untuk menjaga benar-benar
wa hafadha 'alaiha fa'ala, ya. Dia membutuhkan juhud, ya, serius. Faqad hafidha dinahu. Maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, tidak menjaga sholat itu, falima siwaha hadiyah, maka terhadap perkara selain sholat dia akan lebih mudah meremehkan. Ternyata tolak ukur yang zahir di hadapan Umar untuk meluruskan para gubernurnya, mereka amanah terhadap Baitul Mal, mereka amanah terhadap keadilan di negeri itu, pintu masuknya adalah jagalah sholat itu. Jaga dengan serius. Faqad hafidha dinahu, maka dia bisa menjaganya, menjaga agamanya. Ifatibillah, arsyagumullah. Ini nasihat yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Ya, kalau kita mungkin menasihati anak-anak kita, mereka membantah, atau anak-anak kita malas belajar, ternyata obatnya adalah dari menertibkan sholat. Ya. Istri kita yang dengan manusiawinya membantah, ya, sadar atau tidak sadar, maka dari mana kita memperbaiki keluarga kita? Ihtimam, perhatian yang serius terhadap sholat. Kemudian Umar dalam asar ini menjelaskan waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu. Artinya menurut beliau, menjaga sholat itu adalah memperhatikan waktunya. Ayu afdalil amal as-salatu ala waktiha. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Sholat pada waktunya. Sebab tadi kata Umar, kalau seseorang itu serius menjaga sholat, maka dia akan lebih serius menjaga perkara-perkara yang lainnya. Ikhwan fillah, arsyagumullah. Bahkan sholat itu merupakan benteng generasi ini dari kesesatan. Kata Allah, wa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salat fataba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan ada setelah mereka khalfun, sebuah generasi, ada'us salat, mereka menyia-nyiakan salat. Fattaba'u syahawati, maka karena menyia-nyiakan salat itu mereka mudah mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, kemudian kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, maka dia akan bertemu dengan kesesatan. Al-ghayy, ya, kesesatan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, sungguh telah jelas jalan yang lurus dengan yang sesat. Ya. Maka perhatikan sholat generasi kita. Anak laki-laki, didik mereka di masjid. Anak perempuan di rumah sebaiknya, walaupun tidak dilarang oleh Rasul untuk mendatangi masjid dengan adab-adab yang harus dijaga. Dan kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan keluarga kita apabila sudah mulai tidak menjaga sholat pada waktunya. Qatadah mengatakan terhadap tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ay ya'muruhum bis shalah. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Qatadah mengatakan ay ya'muruhum bis shalah, memerintahkan mereka dengan salat. Ya, bukan berarti tidak merintahkan yang ma'ruf yang lainnya atau mencegah dari yang mungkar yang lainnya. Maksudnya
adalah kalau orang itu sudah tertib menjaga sholat, maka meninggalkan yang mungkar, mengerjakan kewajiban yang lainnya, maka itu lebih mudah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji. Fahsya di sini adalah perzinaan dan kemungkaran. Oleh itu bila di zaman milenial yang seperti ini, di mana teknologi terbuka lebar, informasi terbuka lebar, di mana anak kita bisa main gadget kemudian mengakses informasi film yang tidak senonoh, bagaimana agar amanah itu dijaga oleh anak kita? Tertibkan sholatnya. Dia akan lebih mudah berbakti kepada ayah bundanya. Fatibillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat merupakan kewajiban yang tidak akan gugur dari seorang muslim, berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau puasa bisa gugur dengan fidyah, dengan alasan udzur tertentu. Ya, orang yang tidak mampu tidak haji. Ya, orang yang tidak punya kemampuan nisab haul tidak zakat. Ya, orang yang tidak punya kemampuan pergi berjihad tidak berjihad. Tapi tidak pernah ada udzur bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat. Sampai seandainya sudah tidak bisa bergerak, maka para ulama pun dia sholat dengan mengedipkan matanya. Artinya ini sangat penting sekali. Sampai seorang hamba itu kalau meninggal dunia, maka ya dipuasakan kalau dia hutang puasa, atau tidak dihajikan kecuali kalau dia berwasiat dan dia bernadar misalnya. Ya, sampai mati itu disolatkan. Ini menunjukkan pentingnya kewajiban ini. Artinya jangan kita berani-berani untuk meremehkannya dengan cara melalaikan waktu-waktunya. Ya. Fatihillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya seorang ustadz, kalau di Solo itu namanya Ustadz Abdullah Manaf Amin. Ya. Ustadz Abdullah Manaf Amin itu beliau hafal waktu sholat, sampai jadwal waktu sholat ya, jam-jamnya itu hafal. Ya. Ya. Dan itu teladan. Ya. Kalau di zaman dulu pendidikan dalam peradaban Islam itu menyelesaikan waktu sholat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi waktu sholat sebelum zuhur datang maka dia selesai. Jadi setiap musim itu masuk sekolah kalau di kita kan jam 7 atau jam setengah 8. Entah waktu zuhurnya maju atau mundur itu kan nggak pengaruh. Tapi kalau zaman dulu di masa kejayaan Islam, peradaban Islam itu sampai jam-jam di pendidikan itu disesuaikan waktu sholat. Hingga efeknya apa? Hingga para murid itu hafal waktu sholat. Tanpa harus melihat jadwal, melihat matahari, sennya itu sudah sensitif. Oh, ini sudah zuhur, ini sudah asar. Dan yang seperti itu sudah tidak hidup di generasi kita. Artinya generasi kita rawan untuk tidak memperhatikan sholatnya. Maka mari kita kembalikan untuk mereka menerbitkan sholatnya, memperhatikannya, tidak bosan-bosannya kita menasihati keluarga kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.